Ya, selamat siang semuanya. Ya, baiklah. Kali ini kita akan membahas mengenai ada 3 topik penting yang akan kita pelajari dan disertai penjelasan dan soal nanti ya. Oke. Ini mengenai punctuation, tanda baca. Ini adalah apa namanya ya? Saya bilang topik dasar ketika kita membuat kalimat ya yang baik dan benar. Nah, setelah ini nanti di dalam ini juga mempelajari mengenai conjunction, kata sambung. Nah, ini berhubungan juga dengan membuat kalimat yang baik dan benar. Karena di dalam kalimat ada beberapa kata dan kita harus memahami bagaimana menyambung 2 kalimat atau menyambung beberapa kata di dalam kalimat menggunakan conjunction atau kata sambung. Oke, saya akan share screen dulu. Saya berbagi layar artinya ya. Baik. Ya, di sini ada ya, kita review ya. Review dulu ya sebelum kita masuk ke topiknya. Kita disediakan di sini pertanyaan, kita disuruh memilih benar atau tidak ya. Elephants eat leaves and brush. Benar enggak? Oke, menurut saya benar. Karena di sini hanya ada 2 kata benda, leaves and brush ya. Jadi di conjunction-nya hanya ada 1 n. Ya, benar. Oke. Oke, sekarang flounder are fish and all fish live in water. Flounder are fish, all fish. Ini tidak benar karena ini ada 2 kalimat, flounder are fish, terus all fish live in water. Harusnya ada titik. Ya, jadi kalimat yang benar adalah titik. Flounder are fish, all fish live in water. Oke, selanjutnya carrots, onions, and celery are vegetables. Ya, oke. Di sini ada 3 nama sayuran ya, wortel, bawang merah, dan seledri adalah sayur-sayuran. Karena ada 3 di sini, ini harus ada tanda baca. Karena ini nanti kalau nggak ada tanda baca bingung orang. Jadi harus ada tanda baca, koma. Kalau tidak salah komanya ada 3. Kita lihat. Iya, ada 2 ya. Karena di sini 1 di sini, 1 di sini, baru setelah N langsung kata bendanya yang ketiga itu. Carrots, onions, and celery are vegetables. Nah, seperti itulah tanda khusus bagaimana kita melihat kesalahan ketika tanda baca tidak ada ya. Oke. Ya, kita langsung connecting ideas, menyambung ide dengan kata and ya, menyambung items. Kalau ada beberapa benda, biasanya ada benda dan bendanya itu lebih dari 2, biasanya kita pakai and. We had salmon, asparagus, and salad for dinner. Jadi ada 3 di sini, salmon, asparagus, dan salad. Ya, jadi di kata benda pertama koma, kata benda kedua koma, dan setelah itu and langsung disambung kata benda yang terakhir. Ya, oke. Tidak ada koma ketika kata bendanya hanya 2. Contohnya saya makan sebuah apel dan sebuah pisang. Ya, lihat di sini. Kalau di sini ada 3, apple, banana, pear, jadi kita harus pakai koma. Lihat, I ate an apple, a banana, and a pear. Karena ada 3 di sini. Kalau hanya 2, hanya disambung oleh kata and tanpa koma. Ya, and menyambungkan 2 kata and, kata sambung and, ya, dan ini menyambung 2 kata, tidak ada koma. Tapi kalau and untuk 3 atau lebih dari 3 kata kita harus memakai koma. Oke, ini salah satu contohnya. Oke, ini connecting ideas with and untuk 2 kalimat. Ingat, kalimat kamu harus memahami ilmu dasar linguistik, bedakan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kalimat minimal ada subjek dan predikat. Ya, oke. I ate an apple and you eat pear. Ini adalah kalimat yang 2 kalimat dijadikan 1 dengan menggunakan and. Harusnya kalimat pertama I ate an apple, you ate a pear, tapi kita bisa sambung dengan kata and. I ate an apple, and you eat a pear. Ya, lihat. And juga digunakan untuk menyambung 2 kalimat dengan menggunakan koma. Oke, ini adalah kata yang salah ya.
incorrect artinya saya buatkan pointer dulu ya. Kita tetap pakai yang ini deh, biar lebih cakep ya. I ate an apple, you eat it. Jadi kita nggak boleh langsung koma, langsung dua kalimat ini. Harus ada and-nya ya. I ate an apple, comma, and you eat pear. Karena di sini ada dua subjek, I dan you. Jadi kita harus menyambungnya dengan kata and. Oke. Nah, kita praktik sekarang ya. Saya buatkan pointer berwarna merah apa kuning saja ya. Kuning terlihat. Oke, kuning ya. Kita di sini ada koma atau tidak? Ya, oke, koma, no koma atau lebih dari satu koma. Komas artinya ini pakai merah saja deh. Sorry. Ya, baik. I like lettuce and tomato on my cheeseburger. Pakai koma enggak? Enggak, karena ada dua kata di sini, dua kata benda. Lettuce and tomato. Jadi dia tidak pakai koma, no koma. Selanjutnya I speak Hindi and you speak Swedish. Lihat di sini ada dua subjek, I and you ya. Karena di sini sudah and, harusnya di sini ada koma. Di sini komanya. Jadi harus pakai koma. Satu koma ya. Oke, baik. Selanjutnya I like lettuce, tomato and cheese. Ada tiga nih, di sini langsung salah. Harusnya ada koma di sini, I like lettuce, terus di sini ada koma lagi, tomato, and cheese. Jadi ada dua koma. Jadi kita pakai komas ya, komas. Komas, iya, good. Oke, sekarang menyambungkan ide dengan kata but. And, ini ketutup nih, and or ya, and or. Lihat di sini, I studied the test but I failed. Ada dua, meskipun I di sini. Ini pengertiannya gini. Ini kondisinya, ini kenyataannya ya. I studied for the test ya. Ini aktivitasnya, saya belajar sebelum tes, tapi saya gagal atau tidak lulus. Jadi untuk menyambung dua kalimat ini kita harus menggunakan koma dengan but. Ini contrary ya. Saya sudah belajar tapi, nah contrary dia ya. The team played well but didn't win. Kita boleh menggunakan tidak menggunakan koma, tapi subjeknya tidak ada. Lihat di sini, langsung kata kerja ya. Played, didn't win. Ya. Played well, but didn't win. Jadi komanya ini, subjeknya ini tidak diulang di sini. Jadi kita tidak menggunakan koma. Ya, oke. Tapi kita menggunakan koma jika ada subjeknya lagi di sini. The team played well, koma, but the team didn't win. Nah, itu baru ada koma. Kalau tidak ada koma, kalau tidak ada subjek, pengulangan subjek, kita tidak menggunakan koma. Ya, lihat di sini langsung. Is it going to rain or snow? Jadi langsung kata kerja. Mau hujan atau mau salju? Mau turun hujan atau turun salju? Ya. Oke. Would you like peas, carrots, and squash? Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ini karena ada kata bendanya tiga, jadi kita harus menggunakan koma. Ya, peas, carrots, or squash. Ya, diterangkan di sini. And, but, and or, tiga kata ini adalah disebut dengan kata sambung. Ya, conjunction. Untuk menyambung ide. Ide itu bisa benda dengan benda, kerja dengan kerja, sifat dengan sifat, seperti itu. Harus paralel ya. Kalimat dengan kalimat. Oke, kalau menggunakan koma, ada komanya berarti ada berapa item. Ya, ada 3 atau lebih dari 3 item. Oke. Ini ada 2 kalimat. I had the flu, itu kalimat pertama. A sentence, sebuah kalimat. I didn't feel sick, a sentence. Ya. Bagaimana kita menyambung kalimat ini? Kita lihat. I had the flu, I didn't feel sick. Saya mengalami flu, tapi saya tidak merasa sakit. Berarti ini ada contrary. Flu, tapi nah kita pakai but ya. I had the flu, but I didn't feel sick. Seperti itu. Did you have the flu, or was it just cold? Nah, lihat di sini. Kenapa di sini pakai comma sir? Karena di sini ada 2 subjek. It dengan you. Ya, apakah kamu punya flu atau itu hanya demam? Or just cold. Okay.
To complete sentence with but or. Ya, jadi dua kalimat yang complete, yang punya dua subjek, kita menggunakan but or. Dengan menggunakan koma, seperti yang saya bilang tadi, karena subjeknya ada dua. Oke, I love to eat ice cream. Kita praktek nih, guys, ya. Jadi setelah dijelaskan praktek, biar semakin ingat materinya. Lihat, kita memilih antara and, but, or ditambah dengan koma atau tidak ada koma. Lihat di sini. I love to eat ice cream. Ya, karena ada dua subjek di sini, guys. Kita harus pahami I dan it. Ya. I love to eat ice cream. Saya suka makan es krim, titik-titik, itu memberikan saya sakit perut. Berarti contrary ya, meaningnya berarti but. Iya, good. Tapi ada koma karena dua subjek. She goes to school, studies hard. Nah, lihat di sini. Di sini hanya ada satu subjek. She, terus ada tiga kata kerja. Goes, studies, gets. Berarti di sini kita pakai and. Ya, tapi di sini ada koma. Lihat. And, koma. Ya, baik. Would you like an apple? Nah, karena di sini cuma ada dua, an apple and a banana, berarti ada and. Or, pilihannya ya. Karena menyatakan pilihan. Kamu suka apple atau pisang? Oke. Rajiv got a new bike, so he went for a ride. Ya, ini kita menggunakan so. Lihat, selalu ada koma karena di sini ada subjek. Rajiv, he, dua subjek. Pengulangan subjek. Jadi di sini kita pakai koma karena ini kalimat lengkap, tapi di sini ada kata so. Menjadi klausa sebenarnya kalimat kedua ini ya, sehingga. So ini sehingga, berarti ada cause and effect ya. Ada sebab masalahnya. Lihat di sini. She was so tired, so she took a nap. Dia sangat lelah atau dia kelelahan sehingga dia beristirahat ya. Lihat ada koma di sini karena di sini ada dua subjek. She. Oke, jadi kita tidak boleh and. Lihat, so two independent clause. Jadi ini independent artinya kalau kalimat ini bisa kita pisah pakai titik tapi ya. She was tired, titik. She took a nap, titik. Tapi dua kalimat ini bisa kita jadikan satu kalimat melihat sebab akibatnya. Dia sangat kelelahan sehingga dia beristirahat. Sehingga kita pakai conjunction so. Ya. Oke. So adalah hasil. So digunakan untuk menyatakan hasil dari sebuah pekerjaan atau aktivitas. Aktivitas yang pertama dia kelelahan. Aktivitas kedua sehingganya dia beristirahat. Ya. Oke, penyebabnya adalah dia sangat kelelahan atau dia kelelahan, ya. Hasilnya atau akhirnya apa yang dia lakukan? She took a nap. Jadi ada cause and result, ya. Atau cause and effect. Apa penyebabnya dan efeknya apa? Oke, she was tired, so she took a nap. Compare, bandingkan. She was tired, but she didn't. Ini hanya penggunaan conjunction yang berbeda. Meaningnya pasti berbeda. Lihat. Dia sama-sama kalimatnya seperti ini. She was tired, she took a nap. She was tired, she didn't take a nap. Lihat di sini. So, sehingga berarti cause and effect di sini. Tapi di sini adalah contrary. But, lihat. Dia kelelahan tapi dia tidak beristirahat. Ya. Jadi ini cause and effect. So, sehingga diartikan but artinya contrary. Keterbalikan artinya di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, di sini positif, seperti itu. But adalah conjunction yang menyatakan unexpected result, artinya hasil yang tidak diharapkan. So and but, ya kita praktek, lihat kalimatnya, kita harus memahami juga kalimatnya sehingga kita paham ini pakai so atau but. He was frightened, dia ketakutan. Nah, tapi dia tidak menangis. Lihat di sini ada didn't. Di sini positif, dia negatif. Berarti di sini but, ya, contrary. Oke. Lanjut. She was lonely, she hugged her stuffed monkey. Sendirian, memeluk. Nah, berarti ada
cause and effect ya. Dia sendirian sehingga apa yang dia lakukan? Dia memeluk boneka monyetnya. Berarti so. Gitu. His mother told him not to play in the mud. Nah, lihat. Di sini positif, di sini negatif. Berarti but. Berarti ya. Ibunya mengatakan kepadanya untuk tidak bermain di lumpur, tapi dia tidak mendengarkannya. Berarti but. Oke. Ya, kita menggunakan auxiliary ketika ada conjunction but. Bagaimana sih? Nah, kita lihat kalimatnya biar paham. Jadi kita tidak mengulang lagi kata kerjanya, tetapi kita membuatnya menjadi kata bantu atau auxiliary. Ya. Kita selalu saya ajarkan untuk simple present ada dua auxiliary, do and does. Untuk simple past ada did. Tapi untuk yang tenses lainnya sudah ada auxiliary-nya di kalimat itu. Ya, di kalimat positifnya sudah ada kata bantunya. Untuk di perfect ada have dan has dan had. Untuk di future ada will dan would. Ya, untuk modals ya modalsnya sudah can, could, sudah ada di kalimat itu. Tapi untuk simple present dan simple past di kalimat positifnya tidak ada kata auxiliary terlihat. Makanya kita harus memahami siapa yang pakai do, siapa yang pakai does. Untungnya di simple past kita hanya tidak ada pilihan, semua subjek menggunakan kata bantu did. Ya, jadi kita yang harus perhatikan di simple present. Ketika kalimat tersebut menggunakan kata kerja, kita harus melihat yang mana pakai s atau es. Yang pakai s dan es itu yang nanti untuk negatifnya kita does not. Untuk pertanyaannya kita pakai does. Tapi yang kata kerjanya tidak ada s dan es, pasti itu menggunakan auxiliary do. Ya, subjeknya I, you, they, we. Sedangkan untuk she, it nanti pakai does, doesn't. Oke, lihat di sini. He likes pizza but I don't. Lihat, dia suka pizza tapi saya enggak. Nah, jadi enggak maksudnya di sini I don't like. Jadi don't ini adalah untuk menegatifkan kata kerja like. Jadi ini sebenarnya but I don't like pizza. Sebenarnya kalimat ini he likes pizza. I don't like pizza. Tapi kita bisa menyambungnya menjadi satu kalimat dengan kata sambung but. He likes pizza, but I don't. Jadi jangan he likes pizza, but I don't like pizza. Jadi itu kalimat yang tidak baik. Ya, karena ada pengulangan-pengulangan. Kayak tadi like pizza. Jadi don't ini adalah menyingkat I don't like pizza. Jadi seperti itu. I don't play tennis, but Jim does. Nah, jadi but ini contrary saya bilang tadi. Kalau di sini negatif, di sini positif. Lihat, di sini sudah ada don't. Ya. Jadi kalimat ini sebenarnya ada dua kalimat. I don't play tennis, Jim plays tennis. Jim plays tennis diganti dengan does. Jadi Jim does. Dari mana does ini, sir? Menggantikan kata plays. Karena harus ada S-nya, karena di sini Jim. Berarti karena ada S-nya kata kerjanya digantikan oleh auxiliary does. Jadi kalau diartikan, saya tidak bermain tenis, tapi Jimmy bermain tenis. Iya, seperti itu. Ya, does itu artinya play tennis. I like racquetball, but Jim doesn't. Lihat, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk membuat negatifnya kita pakai doesn't. Kenapa doesn't? Karena kita kalau buat kalimat panjangnya, I like racquetball, Jim doesn't like racquetball. Jadi kita pakai doesn't-nya saja, tanpa ada like racquetball. Seperti itu. Jadi kalimat keduanya itu disingkat dengan auxiliary-nya saja. I want to be leaving. I will not be leaving. Saya tidak akan berangkat, tapi Nazan will. Ya. Jadi di sini negatif, di sini positive. Sebenarnya kalimatnya I will not be leaving, but Nazan will be leaving. Jadi diganti saja dengan kata will, ya. Untuk yang selanjutnya dipotong. Seperti itu. Ya. Yani has been to Rome, but Jen hasn't. Saya bilang tadi di sini sudah jelas untuk yang present perfect, future. Sedangkan ini yang untuk simple present kita harus paham. Oh, di sini doesn't, kenapa? Karena di sini ada Jim. Ini berarti simple present, tapi lihat subjeknya. Karena di sini Jim berarti doesn't, bukan don't. Sedangkan untuk tenses yang lain selain simple present dan simple past, yang lain sudah ada. Ini won't kan singkatnya dari will not. Ini juga sudah ada has. Berarti ini adalah present perfect. Yani sudah pernah ke Roma, tapi Jenny belum pernah.
Sebenarnya kalimat ini adalah Jenny has been to Rome, but dua kalimat. Jenny has been to Rome, Jen hasn't been to Rome. Jadi kita pakai hasn't saja. Seperti itu ya untuk membuat contrary untuk dua kalimat menjadi satu kalimat dengan penggunaan conjunction atau kata sambung but. Oke. Ya. Oke, di sini dijelaskan juga kalau di sini negatif. Nah, saya bilang tadi kalau di kalimat awalnya itu negatif, nanti di auxiliary-nya itu positif, ya, atau afirmatif. Afirmatif itu kalimat berita. Kalau di sini afirmatif, kalimat berita, di sini kalimat negatif. Lihat, di sini does, di sini doesn't. Sedangkan di sini kan ada don't, berarti di sini jadi positif. Di sini positif, kata like tidak ada not, di sini jadi doesn't. Ya. Oke, jadi kalian harus memahami itu. Oke, kita praktek sekarang. I love to ski, but my sister isn't. Benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Ini kan love, ini kata kerja. Berarti ini bukan to be. My sister berarti she kan. Kalau kita buat kalimat ini biasanya saya gampangnya seperti ini. Kita buat dua kalimat dulu. I love to ski, my sister loves to ski. Karena my sister itu loves dan karena dia she, berarti di sini doesn't. Saya bilang tadi karena di sini positif, di sini harus negatif. Berarti doesn't. Ya. Jadi yang benarnya kita pakai doesn't, bukan isn't. Karena di sini kata sifat. Kata kerja, sorry. Oke, the man is cooking. The man is cooking, but the woman isn't. Benar? Benar. Lihat, di sini is cooking, present continuous, di sini juga. Jadi kalau dijadikan dua kalimat, the man is cooking, titik. The woman is not cooking, berarti benar. Ya. Oke, correct. Benar atau tidak ya? Lee sudah pergi ke Tokyo, tapi Lee belum pernah ke Tokyo, tapi Boram sudah pernah. Di sini langsung salah dasnya. Di sini kan sudah ada hasn't, berarti present perfect. Berarti karena Boram di sini mungkin he atau she, he ya, karena ini nama laki-laki, berarti di sini has juga. Ya. Hasn't atau has saja karena di sini sudah negatif. Saya bilang kalau di sini negatif, di sini positif. Berarti dasnya salah, harusnya iya. Lee hasn't been to Tokyo but Boram has. Oke. Ya, sekarang kita, ya, ini pelajaran yang sering muncul di saat SMP, SMA, dan kuliah sering diulang-ulang. Karena dalam percakapan sehari-hari, kita sering menyingkat-nyingkat kalimat. Nah, jadi untuk menyingkat kalimat dengan kata juga, di bahasa Inggris ada penggunaan so and to, tetapi nanti kalau juganya itu kalimatnya positif. Tapi kalau kalimatnya itu negatif dengan tidak, ini nanti kita pakai either atau neither. Di British dia either, neither. Ya, either, nah tulisannya seperti ini. Ingat, untuk kalimat positif, untuk membuatnya juga nanti kita pakai so and to. Tapi untuk kalimat negatif kita pakai either dan neither. Kita lihat ini ya. Miss Paula plays the violin. Ya, Miss Paula itu, Nona Paula bermain violin. Dan putrinya juga. Sebenarnya ini ada dua kalimat gini. Miss Paula plays the violin. Her daughter plays the violin. Oke, jadi biar kita tidak mengulang-ulang dua kalimat itu, kita jadikan satu kalimat dengan juga. Karena ini kalimatnya positif, berarti antara so and to. Ingat, dari sini kita formulanya harus tahu. Dan putrinya juga. Putrinya ini adalah subjeknya. Kalau dia pakai to di belakang, kita pakai does auxiliary-nya. Kenapa does, sir? Karena di sini kan simple present, plays. Karena di sini her daughter subjeknya, kita di sini pakai does. Does ini adalah pengganti dari kata plays. Kalau di sini nanti her daughters pakai s, putri-putrinya, di sini bukan does tapi do. Kenapa, sir? Karena di sini daughters-nya, putri-putrinya banyak. Tapi di sini kan putrinya cuma satu. She, berarti di sini does. Ya, oke. Hyun likes dogs. Hyun menyukai anjing. Dan Sun he does too. Ingat, kalau pakai to, formulanya seperti ini. To tempatkan di belakang.
subjeknya dulu, baru auxiliary-nya, baru kata to-nya. Auxiliary-nya yang harus kita pahami. Ya, lihat. Yang pertama lihat tensisnya. Oh, likes. Berarti simple present antara do and does. Lihat di sini son. He, nama orang. Satu orang berarti di sini does. Oke, ya. Jadi subjek auxiliary ditambah to. Hyun likes dogs and nah, lihat di sini penggunaan so and to. Kita kalau pakai so, kalau to di belakang, kalau so di depan. Nah, kalau tadi sanhi-nya di depan, ini sanhi-nya di belakang. Persamaannya adalah auxiliary-nya ini harus ada di tengah. Jadi kita harus lihat, oh das-dasnya di tengah. Kita hanya melihat kalau dipakai to-nya di belakang, berarti subjek auxiliary to. Tapi kalau pakai so auxiliary subject. Jadi seperti itu ya. Jadi ala bisa karena biasa, jangan dihafal. Jadi kita harus melihat, oh yang pertama tadi lihat auxiliary-nya, yang kedua penggunaan so and to-nya. Kalau so di depan, to-nya di belakang. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, nah sekarang kita pakai either and neither. Either dan neither. Untuk kalimat negatif. Lihat, ini negatif. Berarti kita pakai juganya itu nanti negatif. Bob tidak suka anjing dan Jay juga tidak suka. Jadi tidak sukanya itu pakai either dan neither. Lihat, and Jay doesn't either. Kalau kita pakai either, auxiliary-nya kita harus pakai not. Jadi doesn't. Harus disingkat ya, bukan J does not either, tapi J doesn't either. Harus disingkat ya, di contraction. Oke, ini yang pakai either. Kalau neither lihat ya, and neither does J. Pak di sini kok ada doesn't, kok Pak di sini ada doesn't, ada not-nya, kok di sini ada does-nya. Kenapa di sini tidak ada not-nya? Karena neither ini adalah singkatan dari not either. Jadi kata not-nya sudah ada di kata neither. Ingat ya. Jadi ini doesn't, ini does. Atau nanti kalau to be di sini isn't, di sini is. Kenapa Pak? Karena ingat saya bilang tadi, kalau either di sini tidak ada not-nya. Juganya itu tidak ada not-nya. Not-nya itulah yang digunakan oleh auxiliary-nya atau to be-nya nanti kalau pakai to be. Tetapi kalau kita pakai neither, karena di neither ini sudah ada kata not-nya. Ingat neither ini adalah singkatan dari not either. Sudah ada not-nya di sini, makanya auxiliary-nya harus positif. Di sini sudah ada negatifnya. Sedangkan di sini kalau either-nya itu tidak ada not-nya, jadi auxiliary-nya yang pakai not. Mudah-mudahan sudah paham. Kita lanjut. Oke. I'm happy that we are cooking together. Saya bahagia kita sedang masak bersama. I'm too. Saya juga. Ini adalah singkatan dari I'm happy. Ya, I'm happy, you are happy. Berarti I'm too. I'm too di sini artinya happy. Ya, kita pakai too. Ingat kalau pakai to, kita tempatkan di belakangnya. Subjek, to be. Kenapa pakai to be, sir? Kenapa bukan pakai do? Karena di sini kan am. I'm happy, berarti present. Di sini juga present, di sini to be, di sini juga to be. Tapi jangan lihat karena di sini am, di sini juga am. Enggak, kalau di sini nanti subjeknya she, dan dia juga, bukan saya juga. Berarti di sini is, seperti itu. Jadi jangan terpaku. Yang kita harus pahami kalau di sini kalimatnya bukan kata kerja, menggunakan to be, di sini juga bukan kata kerja, berarti bukan do and does atau did. Tapi di sini karena ada to be dan di sini simple present karena di sini subjeknya I, berarti to be-nya am. Nah, kalau pakai so am I. Ingat to be-nya atau auxiliary-nya harus di tengah, yang bedanya to di belakang, so-nya di depan, ya. Oke, so am I. Lihat, kalau pakai so di depan, am I. Kalau di sini I am too. Jadi perbedaan posisi to and so dan juga subjeknya. Sedangkan to be atau auxiliary-nya harus berada di tengah. Oke.
I don't like bread. I don't either. Ingat, I don't either. Kenapa di sini pakai not sir? Karena either-nya tidak pakai not. Jadi disinilah negatifnya dan saya tidak juga. Nah, kalau kita pakai neither, lihat, I don't like bread. Neither do I. Lihat, kenapa di sini do sir tidak pakai don't? Karena di sini sudah ada not-nya. Not either do I, atau disingkat neither do I. Oke, mudah-mudahan dari sini kita sudah memahami penggunaannya ya. I like fruit. Ya, saya suka me too. Me too di sini ini informal guys. Sebenarnya I like fruit harusnya I do too. Tapi saya bilang tadi untuk yang informalnya I-nya diganti me. Ya, me too. I don't like bread. Me neither. Ini yang untuk informal. Informal ya, informal. Lihat, informal. Harusnya lihat. I like fruit. Harusnya karena like kata kerja berarti I do too. Jadi I do-nya diganti menjadi me. Untuk yang informal ini juga harusnya I don't like bread. Harusnya I don't either. Ya, jadi seperti itu. Atau neither do I. Nah, kita praktek sekarang. Lihat, Ami sedang menggunakan sepatu high heel, sepatu hak tinggi, dan siapa lagi yang pakai tinggi? Ini dan ini. Berarti Ami suaranya itu, dan lihat. Kalau kita pakai to-nya berarti di belakang. Berarti yang harus kita pahami subjeknya dulu. Subjeknya siapa? Emma. Ya, and Emma pakai apa? Does atau is? Karena di sini present continuous. Harusnya kalimatnya dua kan, Emmy is wearing high heels, Emma is wearing high heels. Jadi is kita pakai Emma is too. Ya, oke. Sekarang pakai so. Saya bilang so berarti di depan. And so. Sekarang gini. Emmy wears high heels. Lihat, wears. Simple present. Siapa yang subjeknya? And so. Siapa? Dan Emma juga. And so. Berarti wears-nya itu diganti does. Ya, and so does Emma. Lihat, kenapa pakai does, kenapa bukan is? Karena di sini kata kerjanya bentuk pertama. Kenapa bukan do? Kenapa bukan do tapi pakai does? Karena itunya adalah Emma subjeknya gitu. Ya, baik. Kita pakai neither ya. Let's practice. J tidak memiliki rambut yang panjang dan ini panjang dan Ami juga ya. And ya, kalau neither berarti kita pakai di depan and neither. Ingat, karena neither itu sudah ada not-nya berarti and neither does Amy. Seperti itu ya. Oke. And neither does Amy. Oke, sekarang kita topik yang baru sekarang ada penggunaan conjunction because. Karena berarti ada kalau because karena berarti ada sebab akibat ya, sebab akibat ya. Cause and effect. They are happy because they bought a new house. Mereka bahagia karena mereka membeli rumah yang baru ya. Kalau kita menggunakan because atau conjunction because, kita tidak menggunakan koma meskipun subjeknya di sini dua ya. Ya, di sini. Kalau tadi but, so, or kita pakai koma ya. Tapi untuk because, although ini adalah conjunction untuk cause and effect dan contrast, kita tidak menggunakan koma. She is smiling because she is happy. Dia tersenyum karena dia bahagia. Jadi kita tidak ada koma di sini. Jadi langsung saja ya, cause reason. Jadi because ini menjelaskan alasan atau penyebab ya. Oke. Dia tersenyum, alasannya apa? Karena dia bahagia. Jadi because ini diikuti oleh alasannya. Alasan kenapa kejadian pertama terjadi. Oke, kalimat utamanya adalah dia sedang tersenyum. Itu complete sentence-nya. Sedangkan meskipun di sini she is happy, tapi karena ada kata because, ini menjadi klausa. Coba, karena dia bahagia. Gak ada subjeknya. Ya, ini hanya klausa kata keterangan ya. Because she is happy. Keterangan alasan. Jadi kalimat lengkapnya
Ini adalah dua kalimat. She is smiling, she is happy. Jadi kalau kita sudah menggunakan conjunction, berarti di depan because itu menjadi klausa, ya, bukan kalimat utama. Oke, lihat ini. Dari sini kita mengenal sedikit mengenai kalimat she is smiling. Nah, dari kata because ini disebut dengan klausa, ya. Oke, she is smiling because she is happy. Jadi ini tidak bisa berdiri tanpa kalimat utamanya. Tapi kalau ini bisa berdiri sendiri, dia sedang tersenyum. Tapi coba kita mendengarkan orang bilang, karena dia bahagia. Masih ada di kuping kita pertanyaan, maksud lu apa sih? Nah, ini berarti bukan kalimat lengkap. Ya, masih bergantung ke kalimat utamanya. Sedangkan kalau kalimat utamanya bisa berdiri sendiri. Coba dengarkan. Dia sedang tersenyum. Sudah punya makna. Tapi coba kamu bilang, karena dia senang. Apa? Maksudnya? Apa sih? Nah, masih ada pertanyaan. Itu berarti kalimatnya bukan lengkap. Atau itu klausa. Ya, adverb clause. Klausa yang menyatakan keterangan alasan. Ya. Oke, jadi tidak ada koma ya. Tapi kalau klausanya, klausa kata keterangannya di depan, kita harus pakai koma sebelum kalimat utamanya. Itu ya. Tapi kalau because-nya ini di tengah, tidak pakai koma. Tapi kalau because-nya itu di awal, setelah klausanya itu, sebelum kalimat utamanya, baru kita pakai koma. Diikuti oleh kalimat utamanya. Ya, baik. Lihat ini contohnya tadi, she is smiling because she is happy. Because she is happy, she is smiling. Jadi lihat ada koma di sini karena di sini adalah klausa, ini kalimat utama. Tapi kalau kalimat utamanya di depan, kan memang keterangan itu ada di belakang. Jadi karena ini berfungsi sebagai kata keterangan, ya memang kata keterangan itu tidak ada koma. Tapi kalau kata keterangan itu di depan, baru kita gunakan koma sebelum masuk ke kalimat utama. Oke, ini salah ya. Jadi she is smiling because she is happy. Jadi ini tidak boleh. Jadi ingat, karena dia, jadi itu sebenarnya kurang bagus kalau sebuah kalimat itu didahului oleh kata sambung. Ya, kata sambung itu berada di tengah. Oke, ini contohnya ya. Why is she laughing? Because I told him a joke. Ini cuma penggunaan kata because ya. Ini cuma dalam percakapan saja. Artinya because ini langsung di depan ya. Why is she laughing? Because I told him a joke. Sebenarnya kalau kita tuliskan he is laughing because I told him a joke. Itu kalimatnya. Ini sebenarnya kalau dituliskan ini bukan kalimat yang bagus, ini masih klausa. Ya, tetapi kalau dalam percakapan ini sudah biasa. Langsung kita gituin karena langsung menyambung apa yang ditanyakan. Her eyes are watering. Her eyes are watering because she's sick. Ini ada dua kalimat dan ini salah karena because he's sick. Ya, karena ini klausa ya. Jadi ini salah. Harusnya her eyes are watering because langsung because. Tapi kalau because-nya klausanya di depan ini sudah ada koma berarti kalimat utamanya her eyes are watering. Di sini dia. Ya. Baik. Let's practice. Ya, kita praktik sekarang. Benar atau tidak? Kita lihat ya. The woman is happy because she loves her English class. Karena ini because-nya dari tengah berarti ini benar. Correct. Ya, benar. Lanjut. Even though we were tired, we didn't last. Iya, benar. Saya bilang tadi kalau keterangannya di depan harus pakai koma. Berarti benar. Oke. Nah, menggunakan even though dengan although. Ini adalah contrast, guys. Even though artinya meskipun. Jadi ada di situ contrast, ya, keterbalikan, ya. Jadi kalau ada positif, ada negatif, negatif, positif. Contohnya gini, meskipun saya sangat sedih, saya tidak menangis. Jadi ada contrary di sini. Ya, tidak terbiasa. Biasanya kan memang kalau menangis tandanya sedih. Kalau dia meskipun dia sedih, dia tidak menangis. Dan lihat, karena keterangan waktunya, keterangan klausa kata keterangan di depan, kita harus pakai koma di sini. Karena kalimatnya saya tidak menangis. Okay. Kalau saya tidak menangis, kalau saya tidak menangis meskipun saya ini, I didn't cry even though I was very sad. Tidak ada koma. Jadi kalau ini kalimatnya
diganti I didn't-nya di depan langsung diikuti oleh even though I was very sad. Ya, I don't cry even though I was very sad. Jadi kalau because, even though, although-nya di tengah itu tidak pakai kalimat koma. Sorry. Although I was very sad, I didn't cry. Meskipun saya sangat sedih, saya tidak menangis. Tapi kalau saya tidak menangisnya di depan, di sini tidak ada koma. Baik. Even though, although ini sama ya, diartikan meskipun atau walaupun. Tapi penulisannya jangan lupa even though ini harus ada spasi di sini, nggak boleh digabung. Tapi although ini disatukan ya. Even though ini digabung, dipisah ya, harus ada spasinya di sini. Oke, because I was very sad, I cried. Iya, karena saya sedih, saya menangis. Ya, ini kalimat utamanya, ini klausa kata keterangannya. Nah, kalau klausanya di awal kita harus pakai koma ya. Because ini seperti apa namanya? Cause and effect ya, penyebab apa? Karena the reason, because ya, alasan. Jadi ada satu kegiatan alasannya karena ini. Jadi ada dua kejadian yang memang saling bersangkutan. Sedangkan kalau even though atau although ada dua kejadian yang saling contrary, ya. Jadi kalau kita pahami di bahasa Indonesia kita sudah paham sih, karena jadi ada penyebabnya. Ada sebuah kejadian penyebabnya apa? Itulah karena because. Tapi kalau walaupun meskipun berarti ada dua kejadian yang contrary, gitu. Seperti itu. Oke, kita praktek. Even though kita pilih even though atau because. Nah, kita lihat di sini. Saya ingin menjadi dokter. Saya pergi ke jurusan kedokteran. Berarti karena ini adalah kejadian yang beruntun, berarti because ya. Karena saya because ya. Iya, karena saya ingin menjadi dokter, saya melanjutkan kuliah ke kedokteran. Ya, seperti itu penjelasan saya mengenai apa tadi di awal judulnya punctuation, tanda baca, titik koma di mana kita harus paham, dan tentang conjunction, menyambung kata, menyambung kalimat, menyambung dua kalimat menjadi satu kalimat, atau menyambung beberapa kata di dalam satu kalimat, menyambung beberapa frasa di dalam satu kalimat ya. Itu namanya fungsi konjungsi atau kata sambung. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan kalian sudah memahami mengenai conjunction and punctuation. Saya Gunawan Tambun Saribu, thank you so much and I'll see you next week. Goodbye.